Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Ratna Pusparini dari SMPN 1 Cibarusah. Saya calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Bekasi. Saya akan memaparkan video mengenai strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sudah menggaungkan satu konsep pendidikan yang memerdekakan dan memberikan kebebasan kepada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberikan bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak didik, agar dalam garis-garis kodrat pribadinya serta pengaruh-pengaruh lingkungan mendapat kemajuan hidup lahir batin. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sungtulodo, artinya di depan memberi teladan, Ingarso Mangun Karso, di tengah membangun keinginan, Tutuwuri Handayani, dari belakang memberi dorongan. Trilogi berdasarkan pengertian dan maksud pendidikan tersebut harus tumbuh pemahaman yang sama di antara guru dan orang tua, bahwa pendidikan tidak bermaksud menciptakan peserta didik sesuai dengan yang kita inginkan, layaknya memahat batu menjadi sebuah patung. Akan tetapi, pendidikan hanya menuntun anak-anak agar tumbuh sesuai kodratnya. Ibarat petani yang menanam benih di ladang. Seorang petani yang menanam benih berkewajiban memelihara dan merawat tanaman itu sesuai dengan kodrat benih itu. Jika yang ditanam adalah benih jagung, pemeliharaan dan perawatannya sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang jagung. Ini artinya guru sebagai pendidik bertugas menuntun para murid untuk dapat belajar sesuai dengan potensi dalam diri murid dan bagaimana perkembangan lingkungan dan zamannya. Jika semua murid dituntun dengan semestinya, mereka akan merasakan bagaimana pembelajaran dilalui dengan jiwa yang merdeka, proses yang memerdekakan, dan bertujuan memperoleh kemerdekaan. Kemerdekaan inilah yang kelak menggerakkan mereka secara sadar untuk tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Faktor penting dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid adalah guru, lingkungan, dan strategi pembelajaran. Guru merupakan ujung tombak dan nahkoda yang memegang peran penting bagaimana membawa para muridnya dalam sebuah kapal besar bernama pembelajaran. Untuk bisa melaksanakan peran pentingnya tersebut, seorang guru harus mengasah dirinya untuk memiliki nilai-nilai sebagai penggerak pembelajaran, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kelima nilai tersebut bisa jadi sudah dimiliki oleh semua guru. Tinggal bagaimana menajamkannya dengan terus meningkatkan kompetensi dirinya. Misalnya, dengan mengikuti pelatihan, bersikap terbuka terhadap perubahan baru yang positif, aktif bekerja sama dengan rekan sejawat, dan kreatif dalam memilih metode, media, dan membuat bahan pembelajaran, serta lebih mengaktifkan para murid dalam pembelajaran. Faktor lain yang juga berperan sangat penting dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid adalah lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah sekolah, yang menjadi ladang tempatnya benih-benih pendidikan. Lingkungan sekolah harus menjadi tempat subur dan kondusif bagi para murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Pembelajaran yang berpihak pada murid
Di sini juga guru dituntut memiliki strategi yang tepat dalam pembelajaran. Ada dua strategi yang harus dikuasai guru, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Dalam praktiknya, guru harus menjadikan pembelajaran berdiferensiasi ini dalam 3 aspek, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, semua murid akan merasakan bahwa lingkungannya mengundangnya untuk belajar. Semua kebutuhan murid terakomodasi, dan murid dengan karakteristik yang berbeda dapat merasakan berada di kelas yang sama dengan guru yang sama untuk mencapai tujuan yang sama, tetapi berproses dan berkreasi dengan cara yang berbeda. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Di sini, anak-anak diberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan yang positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta selalu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kegiatan kebiasaan murid yang sudah kami laksanakan di sekolah, yaitu di hari Senin diadakan upacara bendera untuk menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Hari Selasa itu ada kegiatan pembiasaan, yaitu literasi untuk memudayakan anak senang membaca. Di hari Rabu ada kegiatan pembiasaan Rabu religi untuk menanamkan rasa syukur dan rasa berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan di hari Kamis itu diadakan Kamis Bersih atau disingkat Kasih, untuk menanamkan anak untuk selalu mencintai dan selalu menjaga kebersihan. Alasan penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan perkembangan pembelajaran pada zaman sekarang dan bisa menciptakan kemerdekaan dalam pembelajaran. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk tantangan, yang pertama adalah masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam belajar sehingga sulit melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu yang kedua, yaitu kemampuan guru yang belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Untuk solusinya, yang pertama adalah menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif, menarik, dan inovatif agar murid lebih nyaman saat pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, guru mengikuti berbagai pelatihan, seminar, workshop, dan dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Demikian video pemaparan dari saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terus semangat para guru penggerak, terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.